karena Allah sebetulnya, karena sesuatu yang akan Allah berikan. Maka yang model ibadah semacam ini namanya tamak. Tamak itu kan menginginkan sesuatu agar kita kenyang dalam urusan dunia. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah kita karena kita menginginkan sesuatu. Kalau kita banyak ibadah, nanti Allah akan kasih sesuatu ini dan itu. Nah, sampai-sampai kita lupa dengan Allahnya, kita malah ingat pada sesuatunya itu. Nah, ini dinamakan tamak. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin amin ya rabbal alamin. Ba'dus satahiyyin, sebagian orang-orang cendekiawan, orang-orang yang luas pengetahuannya. Dhanna anna rabi'atan, menyangka 4 hal yang kemarin kita sebut, doa yang harus kita tanamkan dalam doa diri kita. Kemarin doanya kan Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka toma'an. Ya Allah, sungguhnya saya tak pantas saya menyembahmu ya Allah. Ketika saya menyembahmu karena ingin tamak, tak patut sebetulnya. Menyembah karena menginginkan sesuatu darimu ya Allah, sebetulnya tak patut. Podo ya Pak, jalur duitnya Pak, minta duitnya Pak. Minta duitnya bukan bapaknya. Sehat alhamdulillah. Maka tak patut saya menyembahmu karena tujuan saya itu tamak. Nah, tamaknya itu tentu mengharapkan suatu fi jannatika, agar mendapat surgamu. Wala khaufan, tentu saya juga tidak merasa takut minarika, dari nerakamu. Akan tetapi ya, alim tu, saya mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rabbun tastahiqu ibadah. Bisa meyakini bahwa engkau layak untuk disembah. Harusnya begitu. Walakinni alimtu annaka Rabbun tastahiqu ibadah. Nah, harusnya begitu. Saya meyakini bahwa saya mengetahui bahwa engkau layak Tuhan yang patut disembah. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena saya menginginkan nyembah engkau karena ingin mendapat itu dan itu, tapi engkau layak patut disembah. Nah, fa'abadtuka, tentu saya akan menyembahmu ya Allah. Kalau dulu di Mekah itu kan banyak Tuhan-Tuhan. Makanya orang Quraisy itu menyembah Tuhan agar ketika dia menyembah Tuhan minta sesuatu dari Tuhannya. Ya Tuhan, saya minta ini agar tagihan saya lunas. Ya Tuhan, agar nanti saya seperti itu. Seperti ya Tuhan, nanti saya agar pangkat saya semakin naik. Jadi Tuhannya banyak. Karena anggapan dia itu Tuhan dari sekian banyak 360 Tuhan itu bisa memberikan apa? Kebahagiaan bagi orang-orang Quraisy. Nah, Allah tuh nggak seperti itu. Ya kalau seandainya Allah nggak ngasih pada saat itu, ya udah, itulah keimanan kita. Artinya kita sebagai hamba itu nggak boleh memaksa Allah, ya Allah minta ini, minta ini. Tapi kita minta agar minta ridhonya Allah. Ya Allah, engkau patut disembah ya Allah. Engkau layak disembah ya Allah. Nanti pun kalau engkau kasih nggak kasih, ya pokoknya engkau layak disembah, sembah gitu bahasanya. Dan sekarang kalau nggak dikasih itu apakah kita pray nggak sholat kan gitu? Ya kan jadi masalah lagi. Ketika dikasih, tetangganya nggak sholat malah dikasih, kita malah yang sering sholat nggak dikasih. Apakah kalau Allah nggak mengasih terus kita berhenti sholatnya? Kan ya nauzubillah min dzalik. Berhenti syariatnya kan nauzubillah. Terus nggak poso-poso mas ya. Ternyata Allah tuh nggak berikan kedamaian buat diri. Nah, itulah orang-orang Quraisy di saat itu seperti itu. Dia merasa capek kepada Tuhannya. Maka saya minta agar nanti Tuhannya bisa berikan ini dan itu. Tentunya urusannya tentang dunia. Nah, inilah yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian
turun kepada Rasulullah SAW masih ada di masa itu di Mekah, masa awal-awal Islamnya masuk atau di bawah Rasulullah, itu masih banyak berhala-berhala. Nah, berhala-berhala itu bagi mereka membuat ketenangan, kenyamanan selama ini yang ia sembah. Nah, makanya ini agama apa lagi nih? Rasul nggak agama apa lagi nih? Nggak jelas sih. Agamanya nggak bisa nampak, nggak jelas. Toh Tuhan-Tuhan sebelumnya Nabi Muhammad banyak Tuhan-Tuhan yang nampak semua. Tuhan telanjang, ada Tuhan yang nampak semua. Berhala itu nampak. Kenapa? Rasulullah SAW hadir di dunia untuk menyampaikan syariat, mengenalkan tauhid yang Tuhannya nggak nampak, tapi kita suruh beriman. Maka dari itu malam hari ini kita kaji tasawuf ini. Nah, jadi saya meyakini bahwa engkau annaka rabbu tastahiqul ibadah, engkau memang layak untuk disembah ya Allah, berhak. Maka fa'abadtuka. Ba'da sathin, saya ulang lagi. Dari sebagian orang-orang yang cendekiawan, orang-orang intelektual menyangka 4 hal ini ta'biru bihada, memberikan dampak atau mengibaratkan, ya, mencoba untuk mengenalkan 4 ini anistiqnaiha. Coba dengan 4 ini orang ini merasa istighna apa enggak? Istighna itu sudah merasa enggak butuh, Pak. Goniun istagna yastagni itu sudah merasa enggak butuh karena kaya. Goni itu artinya kaya. Kalau saya istighna dengan 4 ini banyak enggak? Ketika 4 hal ini orang-orang cendekiawan, orang-orang muslim, orang intelektual menganggap 4 hal ini adalah hal yang harus ditanamkan orang-orang seperti kita. Namun apakah mereka merasa sudah cukup? Apakah mereka orang-orang kita sudah semakin sudah kaya? Makanya anistiqnaiha anil jannah. Nah, jadi ternyata mereka itu membutuhkan apa? Surga. Nauzubillah. Iya. Nah, jadi makanya kemarin kan ada abdulillah, ada abdul lil jannah. Hamba Allah berarti tadi tastahiqu rabbul ibadah. Tastahiqu ibadah. Ada yang modelnya abdul lil jannah. Ibadahnya karena surga, ibadahnya karena kedamaian. Nah, dari ini bihada anistiqnaiha anil jannah. Jadi 4 model-model orang, ya. Makanya kalau jangan sampai salah kaprah kita dalam beribadah. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, ayo ibadah ya ibadah, layak engkau disembah ya Allah, engkau kasih surganya alhamdulillah. Kalau enggak sih penting ridho. Itu sudah tingkat tasawuf tingkat tinggi. Tapi kalau hari ini masih ngapain terus, enggak ada duitnya aja rusak. Nah, kalau sudah dikaitkan begitu, oh berarti dia adalah istighna. Istighna itu sudah enggak butuh lagi itu, enggak perlu nyuwun-nyuwun lagi, enggak perlu minta-minta lagi. Allati wa'adallahu biha ibadahu sholihin. Ya, yang sudah Allah janjikan bagi hamba-hamba yang sholih. Nah, kalau 4 hal tadi itu kita bisa nerapkan dengan baik, insya Allah kita tentu mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi begitu, kita kejar engkau layak untuk sembah. Kan tadi kan 4. Yang pertama adalah mengakui bahwa saya itu enggak patut kalau seandainya saya beribadah terus minta-minta toma. Itu yang pertama, enggak patut itu, hindari itu. Yang kedua, saya sebetulnya enggak takut juga dari neraka-Mu ya Allah. Jadi kalau seandainya kita takut dengan neraka, apa yang takut sama neraka? Kan begitu. Kalau kita memang benar-benar ibadah kepada Yang Maha Kuasa, kalau sudah kita minta ridhonya Allah dan ridho, kan tidak mungkin Allah itu masukkan ke neraka. Maka jangan takut berlebihan. Aduh piye modal kurang cukup, ngaji ini kurang tuntas iki ya Allah. Nah, jangan takut berlebihan. Makanya orang-orang Quraisy, Bani Israil itu paling takut mati, Pak. Kalau perlu nggak ada mati-mati, karena mati bagi dia itu penyesalan.
Makanya yang paling ditakuti mereka tuh kalau perlu nggak usah mati. Karena dengan mati nggak bisa apa-apa. Lah orang keren udah mati nggak bisa apa-apa. Nah, terus kita kan terlalu kena paradok, kena hukum sosial. Duh, itu belum apa-apa, udah mati. Ya, udah mati sih, udah mati sih. Orang mati itu disiksa. Nah itu. Maka jangan takut berlebihan. Walakini akan tetapi yang pertama, yang ketiga adalah alimtu anna rabbu. Saya yakini bahwa engkau adalah Tuhan. Tentu di situ tastahiqul ibadah, layak untuk disembah. Setelah itu baru yang terakhir adalah saya selalu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nggak patut kalau saya meminta-minta pada Yang Maha Kuasa karena tomak tadi itu. Yang kedua, jangan takut berlebihan yang nggak berdasar tadi itu. Yang nomor tiga, kita akui bahwa engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya tastahiqul ibadah, yang layak untuk disembah. Yang terakhir adalah fa'abadtuka, maka saya harus menyembah engkau. Yang terakhir, wis menyembah ini di bumi manapun kita bersembah. Di bumi manapun kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jika kita bisa menjalankan 4 hal ini, terserah konsepnya seperti apa. Kalau kita kan kadang, ya Allah, rezekiku banyakkanlah ya Allah. Ajeng toma. Ya Allah, padahal ibadah sih deh. Atau dia selama ini ibadah karena itu, kan nggak patut sebetulnya ya. Nah, wa'adawah kalau kita bisa menerapkan, bisa mengambil dari 4 hal itu, insya Allah surga yang Allah janjikan buat orang-orang soleh. Wa min sama, dan dari sana atolu ya mereka ya mengumbar, dari sana mereka mengumbar al-adu, bahkan mencaci maki, watasni, dan memang menghasut-hasut ya adun itu caci maki, sumpah serapah gitu. Opo alaiha pada ibadah. Nauzubillahi min dzalik. Meskipun nantinya itu diberikan untuk orang-orang soleh, tapi jangan kita terlalu paksakan. Kan saya sudah soleh ya Allah, saya sudah banyak ibadah ya Allah. Nah akhirnya kan memaksa Allah. Kalau semacam itu, saya sudah banyak ibadah, mana sekarang janjimu ya Allah. Maka kemarin itu ketika di mana 212 apa itu, kalau enggak engkau siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Itu kan berlebihan. Jadi jangan sombong ya sih itu. Ini di media ini kena pula. Iya seperti itu, kan ada yang seperti itu. Jadi kalau nggak saya lagi siapa yang menyembah? Jadi merasa dirinya soleh. Dalam kitab Ihya itu nggak boleh kita merasa soleh, nggak boleh. Sing ngerti soleh rasanya yang pengen. Jadi terus jangan salah, orang yang berjubah, orang yang berjenggot, orang yang terus dia soleh belum tentu. Yang merasa soleh ini ampun, jangan sampai merasa soleh. Nah, dari situ orang-orang akhirnya mengumbar, ya atau lu artinya itu membicarakan, bahkan sampai mencaci maki, sumpah serapah pada ibadah lah, nggak ada gunanya ibadah seperti ini. Wah, Quran itu surga nih pangeran opo. Nah ini orang-orang yang mencaci maki. Nah, wahada tasra'u, dan ini harus tasra'u, harus cepat fil fahmi, dalam pemahaman. Jangan kita terlena dalam dunia kita. Makanya ngaji ini ya pokoknya pentingnya nak iso ngaji, nak iso syukur, iso paham. Cepat harus tasra'u fil fahmi, harus paham. Ngaji itu Pak, ngaji itu indikasinya yang Allah berikan pasti paham. Maka kalau ada orang nggak senang ngaji, ya nggak paham. Saya di rumah ngaji buka, istinya ngaji. Tujuannya kita ngaji ben paham. Bukan masalah pinter karo enggak itu beda. Sebenarnya kita paham. Maka mayuridillah bi khairan yufaqqih fiddin. Siapapun yang kehendaki Allah itu baik dalam urusan agama. Makanya Allah kalau menghendaki orang itu pada urusan agama, maka
baginya akan diberikan pemahaman yang sedalam-dalamnya. Jadi kalau saya ngaji itu paham, makanya ngaji sekarang nggak paham, besok paham, terus makin paham, karena dikehendaki Allah di orang yang paham. Wa zulmun, dan aniaya fil hukmi, di dalam hukum, cepat harus paham. Farabi'atun, 4 hal kan atas alumullah, 4 hal tadi itu yang selalu diminta-minta. Ya, atas alum wal jannah, minta kepada Allah SWT mana surganya, mana surganya, mana surganya ya Allah. Wa tasna'idu biha minan nar, dan hendaknya kamu berlindung dari api neraka. Artinya kita harapannya 4 doa tadi itu yang sudah kita sampaikan, itulah yang kita minta kepada Yang Maha Kuasa, dan agar kita terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hal tadi itu. Jadi konsepnya ya, diiling-iling. Yang saya ulang, yang pertama, nggak layak kalau saya minta tauma, nggak layak saya ibadah kalau saya minta ya. Yang kedua, jangan takut berlebihan, takut kalau nerakamu, jangan begitu. Oh malah nggak seneng gitu. Ya Allah, ngopo tidak sama cipta, engkau ciptakan neraka, ya aku malah pedih ya, mending nerakanya dibuang aja. Nah kalau kita langsung minta ridhonya Allah, terserah mau dimaksud mana, insya Allah. Ya sama lah kita logika kita. Kalau seandainya kita jadi orang tua, pokoknya terserah panjenengan bapak, terserah bapak mau dinaikkan apa enggak, terserah bapak, karena ibadah. Ya, jadi kita tuh ada namanya takarrub, DP. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasta'idu bihi minan nar, dan engkau harus berlindung dari api neraka dengan cara tadi, ya Allah, kesane panjenengan ya Allah, kula nggih mun ibadah ya terserah panjenengan, kula minta ridhone jenengan. Begitu kita kayak datang Pak Wali atau Pak Kiai. Pak Kiai kula sampun dugi teng jenengan. Pak Kiai, Pak Ustaz, saya datang ke tempat Bapak. Sekarang Bapak memperlakukan saya, yang penting saya sudah datang ke jenengan, ke tempat Pak Kiai, Pak Ustaz, silakan, saya sami'na wa ta'na. Saya akan mendengarkan dawuh panjenengan. Nah itu dawuhnya seperti apa? Nah, kalau ada santri, Pak santri ditimbali atau kalau sekarang yang disuruh ya sama Pak Kiai. Nanti ketika di depan Pak Kiai terserah sami'na wa ta'na. Didawuhi napa selamat. Kalau lebih percaya manut. Nah Pak Kiai. Ono resiki kegot-got resiki nggih sami'na wa ta'na. Sing siji dikon tuku pecel lele, sing siji dikon resik apa? Dikon resik sapi teh. Tapi malah dadi sing resik sapi teh. Sing siji kon tuku padha-padha juga golek ridane Pak Kiai, yang satu disuruh membeli pecel lele kesukaan Pak Kiai, yang satu disuruh bersihkan apa? Sapi teh. Maka dalam hal ini ternyata survei di pondok pesantren itu yang kerjanya sini got-got sapi teh mah cepet dadi, Pak. Diniati bersih regetin kotor aku tak ilang kabeh. Lah kalau yang tadi yang bersihkan makanya kan aku mendingan di kalau Pak kan disuruh Pak yang bagus-bagus kan. Makanya sama setenanan gitu. Padahal itu akan menjadi ria, akan jadi sombong. Nah yang tadi itu udah wis pokoknya tak golek ridane Pak Kiai. Golek ridane Pak Kiai. Terserah Pak Kiai menapa. Kalau seminggu pun seperti ini saya enggak apa-apa. Ya bodoh. Kalau seandainya yang Maha Kuasa memposisikan kita kok lagi minus, pokoknya kita ibadah. Terus Allah mungkin uji kita. Karena Allah sudah menguji. Kalau sekiranya nanti dia lulus dengan ujian, insya Allah menjadi ahlul ilmi, ahlul fahmi, wa ahli sholihin. Jadi orang-orang yang soleh. Dan sekarang kan nggak kuat dengan ujian. Begitu diuji sama yang kuasa, nggak ridho, ya udah. Oh berarti nggak ridho dengan urusan saya. Nah dia sudah bekerja. Ia sudah mencari nafkah, tapi ternyata Allah masih bosan. Ya udah terus. Nah maka wakam kanat berapa banyak, wakam kanat fil kasir, berapa banyak yang 4 hal model tadi itu fil kasir, banyak min munajatiha,
yang diseringkan mendoakan, yang sering didoakan. Berapa banyak orang yang berdoa menggunakan 4 konsep tadi itu. Tatakhawafu, kamu masih merasa takut min iqabihi, dari siksanya. La wis donga ya Allah, kok masih takut dengan siksanya? Berapa banyak orang seperti ya Allah, ampun kula dipejahke ya Allah, jauh sampailah ya Allah. Aku wedi siksamu ya Allah. Saking takutnya tadi itu, akhirnya dia takut dengan makhluknya yang maha kuasa. Harusnya dia itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara mengiring takut itu kita golek ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben siksa pertama loh. Ada 2 santri. Satu disuruh beli pecel lele, satu disuruh bersikap. Dalam perasaan hatinya terserah, kalau seandainya dalam hatinya dia muga-muga Pak Kiai kok golek sing kon aku sing paling penak. Tapi kalau dalam diundang tadi, yang satu yang musiko tadi ndak apa-apa wis. Sing penting aku seneng diceluk Pak Kiai. Diceluk Pak Kiai. Terserah Pak Kiai mau nyuruh apa, enggak apa-apa, saya terima aja, nyekol. Nah, yang semacam itu dia akhirnya enggak merasa takut dengan yang sisaan tadi itu gak menganggap sisaan, tapi menganggap ridho. Kalau seandainya pun nanti manusia, karena kan manusia kan nanti melewati pintu neraka semua. Kalau toh dimasukkan neraka, itu udah berarti ridhonya pangeran, gimana kita pantas tinggal neraka. Karena Allah ridho seperti itu. Kalau ke surga berarti Allah ridho seperti itu. Artinya putusan yang maha kuasa apapun di dunia maupun di akhir sana itu sudah menjadi menjadi putusan Allah SWT, dan kita harus meridhoi. Oh, ridho nih. Kayak tadi itu, guys. Karena kok gini, nikmati wilah. Sehingga ketika menikmati bukan lagi namanya